Baik, pertama-tama yang harus dilihat untuk membuat api adalah lahan. Lahan untuk buat api itu pastikan tanahnya datar seperti ini. Yaitu kita pastikan arah angin juga. Lalu perhatikan sekeliling untuk mencari bahan-bahan untuk membuat api. Bahan-bahannya sendiri di sini yang pertama ini merupakan tinder atau starter. Jadi bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti ini. Nah, ada serutan kayu ini. Kalau misalkan susah mencarinya, mungkin bisa mencari daun-daunan kering seperti ini, atau kita ini menyerutnya dari bahan yang besar ini ya. Ntar bisa diserut menggunakan golok. Kita mendapatkan serutan-serutan seperti ini. Setelah itu, yang kedua adalah kindling. Nah, ini fungsinya adalah untuk mempertahankan si starter ini. Karena kan starter ini mudah terbakar, tapi dia mudah habis juga. Ini untuk mempertahankan. Lalu yang terakhir ada fuel. Nah, ini bahan yang diameternya besar. Ini untuk mempertahankan agar api menyala lebih lama. Dari kayu besar ini juga kita bisa membuat starter atau tinder tadi. Caranya kita bisa meraut kayu ini seperti ini. Nah, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Baik, sekarang kami bakal memberitahu bagaimana cara menyusun komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan tersebut. Nah, di sini ada tadi komponen yang sudah dijelaskan. Lalu yang paling penting adalah ini korek pemantik. Ini parafin yang tadi mungkin sudah diajarkan saat memasak. Ini tujuannya adalah sebagai pencetus apinya untuk mudah terbakar. Nah, perlu diketahui juga untuk apa saja yang dibutuhkan dalam membuat api selain komponen-komponen yang tadi disediakan tadi. Yang pertama itu adalah harus ada bahan bakar. Yang kedua itu adalah ada oksigen, dan yang ketiga adalah ada faktor pencetus atau bakar atau apinya. Jadi ada tiga itu. Itu merupakan komponen yang penting ya. Jadi tidak boleh lepas dari tiga itu kalau untuk membuat api. Baik, untuk api itu sendiri ada berbagai macam tipe pondasi yang digunakan. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan tipe piramid. Nah, untuk membuatnya, pertama kita buat terlebih dahulu pondasinya seperti ini. Nah, kemudian siapkan juga tadi, dekatkan bahan dan alat agar mudah dijangkau. Kemudian kita nyalakan parafinnya terlebih dahulu. Tunggu sampai parafinnya menyala. Nah, ini kalau misalkan kalian nanti membuat apinya tidak sendiri ya, misalkan beregu, itu kita bisa bagi-bagi tugas juga. Ada yang fungsinya nanti menata, ada yang sambil mencari kayu, jadi sambil menunggu, sambil mencari menambah bahan bakar agar lebih banyak lagi. Nah, gini, saat misalkan Bapak Fahmi sedang menyalakan parafin, nanti temannya, ibunya atau misalkan saya itu bisa sambil membantu. Nah, ini tinder yang tadi dipotong-potong lebih kecil agar lebih mudah terbakar. Nah, jika parafinnya sudah menyala, kita langsung buat pondasinya. Ini bisa dilihat ya, yang tadi starter. kemudian kita tumpuk starternya. Seperti ini. Tumpuk lagi starternya.
Nah, tadi untuk komponen api itu sendiri selain bahan bakar dan juga apinya, yaitu oksigen. Jadi pastikan aliran udara tetap terbuka agar suplai oksigen terhadap apinya cukup. Jadi apinya bisa terus berkembang seperti ini. Nah, sambil kita juga tumpuk tadi, selain starter kita juga tumpuk kindlingnya. Kindling ini nanti fungsinya untuk membuat bara pertama atau bara kecil yang menjadi titik awal bara. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu nanti bisa dilihat juga kalau misalkan sudah muncul ada bara-baranya sedikit ya, itu bisa kita tiup untuk menambah oksigen, untuk mempercepat si apinya menyebar, membakar komponen-komponen atau material-material bahan bakar tersebut. Nah, untuk menitnya sendiri kita harus satu arah itu ya, seperti ini kan sudah dibuat ya arah oksigennya. Nah, untuk menitnya sendiri itu seperti ini ya, saya contohkan. Ini kita harus kepalanya ke bawah, di bawah sini nanti kita tiupnya satu kali tiup gitu sepertinya. Ya, sudah ada tadi apinya lebih membakar sekitar lah, itu untuk mempercepat. Nah, agar tidak padam kita tambahkan terus starternya, tambahkan lagi starternya, sambil kita tambahkan juga kindlingnya. Nah, kalau sudah mulai mungkin kayak apinya sudah tidak terlihat, bisa ditiup lagi ya, untuk memperbesar. Silahkan dipenuhi. Ya baik, berikut tadi cara menyalakan api. Perlu diketahui juga fungsi-fungsi api. Yang pertama, kita sebagai tim medis harus menghindari hipotermi atau kedinginan. Yang kedua, ini bisa berfungsi untuk mengusir hewan-hewan buas, contohnya seperti babi hutan. Setelah itu, yang ketiga, ini bisa menjadi sinyal bagi kita apabila kita tersesat di hutan. Jadi asapnya ini bisa memberikan sinyal kepada tim rescue untuk menyelamatkan kita. Setelah itu, yang keempat, api ini berfungsi juga bisa sebagai untuk membangkitkan semangat kita. Nah, di AMP ini sangat wajib untuk membuat perapian di bivak untuk menerapkan hal-hal tersebut. Setelah kita menikmati dan menggunakan dari fungsi-fungsi api tersebut, dan setelah itu kita akan meninggalkan tempat, pastikan api yang telah kita buat dipadamkan terlebih dahulu. Nah, untuk cara memadamkan api sendiri, prinsipnya kita hanya tinggal menghilangkan dari bahan-bahan api itu, yaitu kan dari bahan bakarnya, anginnya, atau dari sumber panasnya. Nah, pertama kita bisa cara mematikannya, kita uraikan apinya itu sendiri. Ini fungsinya untuk menjauhkan api dari bahan bakarnya, sehingga apinya bisa padam. Atau bisa cara dengan kita kubut apinya. Nah, ini prinsipnya untuk menghilangkan udara yang ada. Jadi kita kubur apinya. Nah, sehingga bara tadi yang telah kita buat tertutup oleh tanah dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan oksigen. Nah, berikut cara untuk mematikan api. Pastikan api sudah tidak ada asapnya. Ya baik, tadi telah kami jelaskan materi tentang api. Untuk berikutnya, kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku diktat siswa Pendas 25. Dan untuk kalian-kalian yang ingin memperdalam kembali ilmu-ilmu survival di alam liar, kalian bisa gabung di Divisi Gunung Hutan. Divisi Gunung Hutan,
Di hutan kita jaya.